Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan KM untuk pimpin doa terlebih dahulu. Tempat duduk siap, gerak. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, kita absen dulu untuk pertemuan hari ini. Abdullah, Agit. Nah, saya tanya dulu deh hari ini, apakah saat ini kalian dalam keadaan bersemangat? Semangat. Semangatnya kayaknya kurang. Apakah kalian hari ini dalam keadaan bersemangat? Semangat. Nah, ini baru semangat ya. Apakah kalian hari ini sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Bagus ya. Nah, betul ya. Harus semangat dan harus sehat karena tentu apa yang akan kita lakukan saat ini, nah, itu akan menjadi modal berharga kalian, akan menjadi bekal kalian di masa yang akan datang. Nah, sehingga jangan sia-siakan momen ini karena banyak sekali teman-teman kalian, sahabat-sahabat kalian, bahkan keluarga kalian yang mau sekolah tapi mereka tidak bisa. Ya? Yang ingin sekolah tetapi mereka tidak mampu untuk sekolah dengan berbagai faktor. Dan kalian yang saat ini sudah berada di sini siap untuk bersekolah, maka ini jadikan sebagai momen yang berharga. Gitu ya. Baik. Nah, diharapkan nanti ketika kita sudah mulai pembelajaran atau setelah selesai pembelajaran ini, kalian mampu untuk menganalisa mengenai bagaimana caranya untuk membuat web menggunakan HTML dan CSS. Yang proyeknya adalah aplikasi pengaduan masyarakat. Ya. Kemudian kalian juga diharapkan mampu untuk membuatnya secara mandiri dan berkelompok. Ya. Mengenai proyek yang akan kita buat nanti. Nah, namun sebelum itu silakan kalian keluarkan terlebih dahulu handphone kalian. Pastikan handphonenya ada kuotanya. Ya, Firman, ada kuotanya. Silakan keluarkan handphonenya. Kita akan cek dulu. Kita akan cek dulu bagaimana tipe-tipe atau karakteristik gaya belajar yang sesuai dengan diri kalian masing-masing. Nah, bagaimana tesnya? Nanti saya akan pandu kalian untuk membuka sebuah halaman web yang di dalamnya ada pengecekan gaya belajar. Nah, kalian nanti kerjakan, soalnya sedikit, paling hanya sekitar 15-20 pertanyaan, tapi dijawab sejujur-jujurnya, ya, dijawab sesuai dengan keadaan kalian. Ini tidak berpengaruh ke apapun. Jadi nggak akan misalkan ini ada nilainya, nggak ada nilainya, tapi ini lebih kepada ini gaya belajarnya itu apa sih? Nah, nanti ada 3 gaya belajar. Yang pertama ada gaya belajar visual, yang kedua ada gaya belajar auditori, yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Nah, yang visual seperti apa? Yang visual berarti gaya belajarnya suka ke video, lihat video, gitu kan, lihat gambar-gambar dan seterusnya. Kalau auditori berarti dia sukanya lebih kepada podcast, mendengarkan ceramah. Ya. Kalau kinestetik dia lebih kepada praktik. Nah, di tes itu silakan kalian jawab sesuai dengan apa yang terjadi atau yang ada di dalam diri kalian. Ya, Mira ya, sesuai dengan keadaan si Mira yang sebenar-benarnya. Oke, silakan kalian buka browsernya. Buka browsernya di handphone masing-masing. Oke, sebentar kita konekkan dulu. Sudah buka browsernya? Sudah. Kemudian ketikkan Aku Pintar, ya. Di Google juga ketikkan Aku Pintar, nanti akan muncul halaman web seperti ini. Akupintar.id untuk alamat detailnya. Tapi kalau misalkan diketik aja di Google Aku Pintar, nanti akan muncul. Kalau mau diketik langsung di URL-nya akupintar.id juga boleh. Sudah? Sudah kebuka. Tampilannya sama seperti ini. Sama Alia? Gani? Oke. Kalau sudah, di sana ada menu
Ya, kalau misalkan di handphone mungkin di bagian kiri atau di bagian kanan titik atau baris 3. Nah, di sana ada tes minat bakat dan ada tes gaya belajar. Ada nggak? Oke, silakan kalian klik tes gaya belajarnya. Berarti ini pertama kali ya kalian untuk mengetahui gaya belajar kalian. Oke, ya. Nah, ini akan menjadi dasar nih ketika kalian sudah tahu gaya belajarnya, berarti kalian nanti akan tahu harus bagaimana ke depan. Belajarnya kudu kumaha gitu kan. Nah, kalau misalkan nanti ada yang sukanya visual misalkan, berarti harus seperti itu nanti ke depannya. Nanti ada rekomendasi bagaimana belajar yang harus dilakukan oleh kalian. Oke, di sana ada ikuti tes sekarang. Ada nggak? Tapi sebelum diikuti tes sekarang, ada 3 gaya belajar yang disebutkan tadi. Nih, ada macam-macam tipe gaya belajar. Ada visual, ada auditory, kemudian ada juga kinestetik. Tapi kalian jangan dulu baca itu, supaya tidak terdoktrin. Ya, membaca itu karena terdoktrin. Wah, saya ini nih kayaknya ya. Nah, jadi jangan dulu dibaca ke sana, tapi kita lakukan tes terlebih dahulu. Silakan klik ikuti tes sekarang. Ikuti tes sekarang, nanti akan muncul terdapat beberapa pertanyaan dan kamu diminta untuk memilih salah satu dari 3 pilihan jawaban yang paling sesuai dengan keadaan kamu saat ini, ya kan? Nah, di next atau diklik icon tanda panah yang sebelah kanan. Terus, ya. Nah, nanti akan muncul tulisan mulai sekarang, ya. Silakan kalian lakukan pengetesan mengenai gaya belajar kalian sendiri. Silakan diklik mulai sekarang dan dijawab. Oke. Ya, menjawabnya cukup dengan memilih option A, B, atau C yang ada di menu atau pertanyaan yang muncul. Nah, cukup dengan memilih optionnya saja. Setiap orang masih beda-beda pertanyaannya ya. Silakan coba acungkan tangan yang gaya belajarnya yang muncul adalah visual. Yang visual, coba acungkan tangan. Yang visual yang dominan. 1, 2, 3, 4. Oke, 4. Evan, Reja, kemudian Maman dan Novalila. Kan? Benar? Kinestetik, Mak. Apa? Kinestetik. Oke, berarti 3 orang kan? 3 orang yang visual. Yang gaya belajarnya auditory. Auditory seorang? Randy berdua? Benar? Itu sesuai dengan yang itu aja. Kemudian yang sisanya berarti kinestetik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 yang kinestetik. Nah, berarti dari hasil pengecekan tadi dapat disimpulkan bahwa kelas ini lebih dominan dan lebih menyukai gaya belajar dengan mode gaya belajar adalah kinestetik, atau lebih menyukai gaya belajar yang melakukan praktik secara langsung dibandingkan dengan mendengarkan mendengarkan suara ataupun menggunakan modul ya. Nah, namun nanti kita akan coba mempraktikkan mengenai proyek kita dengan ketiga-tiganya, ya, dengan ketiga-tiganya. Jadi nanti saya akan tunjukkan modul, kemudian nanti saya akan jelaskan juga dari modul itu, dan nanti akan dikasihkan referensi mengenai video atau misalkan tata cara bagaimana mengerjakan si proyek yang akan kalian lakukan. Oke ya, nah itu bisa menjadi referensi kalian, bisa menjadi sebuah pegangan. Kalau dirasa itu sudah sesuai, maka jadikan itu sebagai
cara bagaimana kalian untuk melakukan pembelajaran di masa yang akan datang, ya, di masa yang akan datang. Tapi kalau misalkan dirasa ini bukan nih, ya, silakan kalian tes secara berulang-ulang sampai dengan merasa kalian itu ini gaya belajar yang benar nih, sesuai, karena memang saya merasa dengan cara ini saya bisa lebih paham. Oke ya, baik, bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, baik, kita lanjutkan untuk materinya. Oke ya, baik, silakan kalian buka kembali text editor, kemudian browser dan juga XMPP ya. Baik, yang sudah kalian buat waktu minggu yang lalu adalah modul. Oke, kalian sudah buat koneksinya kan? Udah buat database-nya kan? Sudah. Ya, nah ini database-nya kita buka dulu. Bentar. Oke, aplikasi atau nama database itu adalah DB pengaduan kan? Kemudian di sana terdiri dari 3 tabel ya. 3 tabel, yaitu tabel user, kemudian tabel pengaduan dan juga tabel tanggapan. Di dalam tabel user terdiri dari 6 field ya. Ada ID user, kemudian nick, username, password, nama, nomor telepon, level. 7 field ya. Nah, kemudian di dalam tabel pengaduan itu ada 1 2 3 4 5, ada 6 field. Ada ID pengaduan, tanggal pengaduan, ID user, isi laporan, foto dan status, dan di tanggapan ada 5 ya, ada 5 field. ID tanggapan, tanggal tanggapan, kemudian tanggapannya apa, ID pengaduan dan ID user. Ini sudah kita buat beberapa minggu yang lalu. Kemudian di modul yang kedua kemarin kita sudah sampai ke halaman apa tadi? Yang modul 2. Halaman daftar ya, atau halaman register. Berarti di modul kemarin kita sudah bikin ini, ya kan? Nah, di halaman daftar ini ada yang dimaksudkannya itu nick, nama lengkap, username, password, nomor telepon dan juga level sesuai dengan yang ada di dalam tabel user, ya, tabel user. Kemudian yang berikutnya, apakah halaman loginnya sudah bikin? Halaman login sudah bikin belum? Ada sebagian yang sudah, ada yang belum. Oke, yang sudah berarti memang sudah berusaha mencoba ya, belajar mandiri untuk mengerjakan halaman login. Nah, sekarang kita akan bikin halaman login berdasarkan modul part 3 ya, modul part 3. Nah, saya buka dulu modulnya. Oke, modul part 3. Nah, di dalam modul part 3 atau di part dari pembelajaran yang kita akan lakukan adalah saat ini kita akan membuat halaman login, kemudian halaman sidebar, halaman top bar, dan halaman dashboard. Nah, nanti outputnya seperti ini ya. Sebelum kita ke praktik, kita lihat dulu hasil akhirnya. Login, sidebar, top bar, dan dashboard. Nah, login itu adalah halaman yang ini. Nah, ini halaman loginnya. Kemudian misalkan kita coba loginkan sesuai dengan yang sudah didaftarkan. Nah, ini sidebarnya ya. Kemudian ini top barnya yang atas, dan dashboard. Ini halaman dashboardnya. Ini akan kita buat hari ini ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana atau misalkan itu buat apa fungsinya setelah kalian melakukan praktik mengenai halaman yang akan kita buat. Silakan kalian buka modulnya yang sudah di-sharekan di grup ya. Silakan buka modulnya. Jika modulnya di handphone, boleh dikeluarkan handphonenya, bisa dikopikan ke dalam komputer atau misalkan disimpan di depan layar untuk melihat codingan yang akan kita praktikkan. Oke, nah ini modul 3 ya. Baik, silakan kalian tambahkan kode program di file-file yang ada pada modul tersebut. Nanti kita akan bahas satu persatu ya,
kita akan bahas dari mulai login terlebih dahulu. Nah, ini halaman login sampai dengan ke page berapa nih? 4. Oke, silakan diketik terlebih dahulu. Berarti untuk yang fungsi pendaftaran sudah jalan semua ya? Atau ada yang bermasalah di bagian pendaftaran? Sudah semua beres pendaftaran? Oh, ya silakan berarti lanjut ke login sekarang. tinggal disesuaikan berarti tampilannya. Nah, ini gara-gara div-nya ya. Top barnya tinggal digeser ke kanan, dashboardnya ke bawah. Awas titik koma kemudian kurung berawal itu harus cek secara detail ya, jangan sampai terlewat. Terutama untuk yang di model root itu ada kurung berawal tutup yang harus ada sebagai pasangan kelas yang paling atas. Nah, ini silakan dibuka di control group. Control group lain berapa katanya? Lain 25. Nah, silakan. Nah, ini proses loginnya kamu di. Nah, ini kan di bagian model. Coba dibaca di modelnya. Silakan tambahkan ya kan. Nah, jadi ini di copy sama komentarnya biar ketinggalan yang model. Nah, kemudian pindahkan ini kurung awalnya ke bawah. Nah, ikat, pindah, ikat aja. Cuma di copy. Nah, ikat. Nah, pindahin ke model. Lewat kurung berawal. Nah, di sana. Ini kan, nah ini pasangannya di sini. Nah, yang kurung berawal yang ini pasangannya yang utama kan. Kita bikin berarti di dalam
si kelas root, otomatis berarti di bawah yang itu. Nah, di sana. Nah, silakan Mas tuh simpan, coba jalan-jalan. Oke, boleh sebentar. Feby ya, silakan Feby. Ada yang tanya apa? Ini Pak, di dalam folder root kan, di dalam file root ada session start. Fungsinya untuk apa? Session start di dalam root. Berarti yang kita samakan dulu sessionnya yang sebelum mana? Di controller. Control root. Ya. Kemudian bagian login ada session start ini ya. Bentar. Nah ini, enggak? Nah, ini yang bagian login. Kemudian ini ada session start. So, baik ya. Oke, kita perhatikan dulu sini sebentar. Ini ada pertanyaan dari teman kalian yang mengatakan bahwa ini session start buat apa sih di bagian yang function untuk login? Session start di sini karena gini nih, ceritanya kan gini, ketika si kode program ini sebenarnya bahasa kita ya, bahasa manusia yang diimplementasikan ke dalam kode program. Di halaman yang indeks, ya, halaman indeks itu adalah halaman login. Di halaman indeks atau halaman login, di sini ada function namanya, bukan function, ada perintah yang namanya form class, kemudian action. Nah, action nih. Action, echo, URL, base URL controller, root, aksi sama dengan login, method post. Artinya ketika di halaman login ini, halaman login yang ini, dia memasukkan, kita masukin username-nya, masukin username-nya 1, misalkan password-nya 1. Maka si action-nya mau kemana? Si action-nya dia mau kemana nih di halaman 1 teh? Karena di dalam indeks ini dia dituliskan username-nya namanya username, password-nya password. Kemudian pada saat diklik login, maka dia akan mengarah atau nge-redirect ke halaman controller root.php dengan nama aksi login. Berarti pada saat diklik login, dia akan nge-redirect nih ke halaman root controller ini, controller root, kemudian namanya aksi login, aksi login. Yang di bawahnya adalah atau yang di postnya, yang dipostkan kan metodenya post. Berarti dia ngelemparin. Tadi kita masukin username-nya adalah 1, passwordnya 1. Berarti dia ngelemparin user 1 dengan password 1 dan ditangkap di dalam function login. Ya, di dalam function login yaitu username-nya 1, passwordnya 1. Setelah itu dicek nih di dalam variabel result proses login username password. Apakah ada di dalam metode di dalam model root namanya proses login yang username dan passwordnya 1. Nah, dari sini sebelum lanjut ke if yang baris 29 kalau di saya, sebelum lanjut ke if itu dia pindah dulu. Proses login di mana? Proses login itu berada di dalam model. Di dalam model root di sini. Di dalam model root ada namanya proses login yang ini nih. Nah, dia manggil dulu function ini. Apakah ada yang username dan passwordnya 1? Nah, dicek. Select bintang from the user where username and password. Jadi cari atau cek di dalam tabel user yang mana username-nya. Nah, username-nya apa nih? Tanda tanya kan? Username-nya apa? Username-nya 1 dan passwordnya berapa? MD51 karena password kita kan enkripsi kan? Di registernya ada MD5, berarti di enkripsi. MD5 itu dirubah menjadi sebuah kode tak beraturan atau random. Ya, nah ini MD5 nih. MD5 sebanyak 32 karakter. Nah, jadi ketika masukin username 1, password 1 di dalam database itu nggak akan kesimpan 1, tapi akan kesimpan atau terenkripsi dengan MD5 itu dengan angka acak. Ya, dengan angka acak. Sehingga di dalam codingannya dipanggil lagi. Jika username-nya 1 dan passwordnya MD5, berarti dienkripsi lagi, dibalikin lagi, di deskripsi namanya. Dari MD5 yang angka random di deskripsi menjadi angka yang sebenarnya pada saat kita mendaftar. Ya, MD5-nya berapa? 1. Nah, kemudian dieksekusi. Nah, kemudian dicek apakah ada di dalam database itu. Nah, jadi ketika melihat di tabel ini,
apakah ada di semua data ini yang username-nya 1 dan password-nya 1. Nah, kemudian setelah dicek berulang-ulang, dari mana dia ngecek berulang-ulang? Dia ngecek berulang-ulang di sini, raw count. Jadi ngecek, select bintang from the user, where username 1 and password 1. Dia ngecek baris pertama. Username 1 bukan, pakai 1, passwordnya 1 bukan, oh bukan. Dia ngecek lagi, naik lagi ke atas. Username 1 bukan, bukan. Dia muter lagi, username 1 bukan, ya, passwordnya 1 bukan, ya. Jika dia ketemu, nah di sini ada kondisi. Jika dia tidak ditemukan, maka tampilkan tulisan gagal. Tetapi jika dia ditemukan atau ditemukan itu count lebih dari 1, lebih dari 0, artinya jika ada datanya, maka tampilkan itu data siapa. Ya. Kemudian dia balik lagi ke controller. Memang bolak-balik nih, balik lagi ke controller. Jika dia gagal, tampilkan gagal login. Dan jika dia benar, maka tampilkan baru session start. Simpan data siapa itu. Jadi session itu untuk menyimpan data siapa yang loginnya. Ketika tadi dimasukin angka username 1 dan password 1, ketika session start berarti disimpan. Si 1 itu siapa sih? Oh 1 itu admin. Oh 1 itu, nah misalkan kita cek di sini nih. Kita lihat. 1 itu nicknya 1, username-nya 1, passwordnya 1, namanya admin, nomor teleponnya 1, levelnya 1 misalkan ya. Karena 1 semua nih inputinnya. Berarti pada saat di session start itu disimpan data itu semua satu baris ya. Pada saat session start ini bagi ya yang baris 36 kalau di saya itu berarti disimpan semua data ini. 1 nick 1, username 1, passwordnya apa, namanya apa, nomor teleponnya berapa, dan levelnya dia sebagai apa. Itu disimpan pada saat session start. Artinya si session start itu untuk menampung data yang dicari tadi. Yang di database kan kita udah nyari nih, di model itu udah nyari kan, select bintang from the user, udah ketemu datanya. Kalau udah pakai session itu nggak akan disimpan, jadi nggak akan ketahuan itu siapa yang login. Tapi kalau session start yang dijalanin, otomatis dia akan tersimpan nih. Session login result. Ini result kan? Result itu kan hasil dari proses login tadi kan di dalam model di sini. Session login sama dengan result. Apa yang dicari di dalam model disimpan di dalam session yang namanya adalah login. Setelah itu barulah tampilkan halaman dashboard atau halaman lain sesuai dengan keinginan kita, atau cukup dengan menampilkan echo login berhasil. Contoh seperti ini yang kita buktikan. Kita lihat. Nah, misalkan kita loginkan username 1, passwordnya 1, login berhasil login. Berarti otomatis data yang kesimpan tadi di dalam session itu akan muncul di sini semua. Kalau misalkan sudah ada dashboardnya gimana? Kalau sudah ada dashboardnya, bisa seperti ini. Kita komentari dulu. Oke, kemudian kita coba login ulang. Nah, kalau sudah ada dashboardnya, yang dimaksud dengan session menyimpan itu adalah ini namanya admin. Ya kan? Kok dia tahu namanya admin? Itu gara-gara session tadi. Datanya ditampung di dalam session. Contoh, kita loginkan yang kedua. Misalkan kita masukin yang username 2, passwordnya 2. Di sini namanya jadi petugas. Beda kan? Yang tadi admin sekarang petugas. Dari mana tahunya? Tahunya adalah kita lihat yang nomor 2 ini namanya adalah petugas. Jadi si session itu untuk menampung satu baris data. Satu baris data yang ketemu di dalam database. Kan di dalam database teh username-nya apa nih? Maksudnya apa nih? Oh ya udah ketemu. Kalau cuma seperti itu, kalau tidak dipanggil sessionnya, data ke pinggir-pinggirnya tuh nggak akan dibawa, jangan dicek. Itu siapa? Ya. Kalau satu teh username 1 itu siapa? Username 2 itu siapa dan seterusnya. Itu tujuannya ada session start. Kemudian nanti dia akan ditampung di dalam variabel yang namanya adalah login. Sebenarnya nama variabel ini bebas ya, bebas saja, nggak harus login, apapun itu silakan sebenarnya, nggak ada masalah. Yang terpenting kita harus ingat nama variabel itu harus sama ketika kita berbuka. Seperti itu ya, bisa dipahami itu penjelasannya kan? Oke, baik. Udah beres semua? Belum? Oke, kalau belum beres kita relax sebentar ya. Stop dulu, kita santai-santai dulu. Oke, sebentar ya. Kita jalan dulu.
Baik ya. Bisa diperhatikan, kita fokus dulu ke sini semua. Sudah ada yang menguap, standing ya, sesuai saat tadi. Sudah ada yang mulai ngantuk-ngantuk. Oke, sebentar. Baik ya. Ikuti apa yang dikatakan. Oke, relax ya, santai. Baik, mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Istirahatkan fisik dan juga mental kalian kurang lebih sekitar 3 menit. Sebelum mulai, silakan kalian duduk senyaman mungkin. Duduk senyaman mungkin. Kalian boleh menggeser posisi duduk kalian agar lebih nyaman. Cobalah duduk dan tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks, tegak dan rileks. Rasakan kursi yang kalian duduki ini sedang menopang tubuh kalian. Rasakan kedua telapak kaki kalian bertumpu pada lantai. Oke, ya. Silakan letakkan tangan kalian boleh pada pangkuan kaki kalian ataupun di atas meja secara rileks, santai. Silakan senyaman mungkin dan serileks mungkin. Selanjutnya silakan pejamkan mata kalian. Oke. Amati setiap napas kalian, napas yang masuk dan yang keluar. Bernafas seperti biasa. Ya. Saat kalian sedang bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui lubang hidung kalian. Rasakan bahwa dada kalian menghirup udara yang benar-benar segar. Oke, mari nafas lebih pelan dan lebih dalam. Rasakan perut kalian mengembang dan menepis saat bernafas. Dalam 4 hitungan, silakan tarik nafas dalam-dalam. Tahan nafas, kemudian hembuskan secara perlahan. Seperti itu. Amati tubuh kalian yang saat ini terasa rileks. Ya, mulai dari otot wajah, sekitaran dahi, kelopak mata kalian, pipi kalian, rahang dan dagu kalian, kemudian kedua bahu kalian, lengan atas dan jari jemari kalian. Rasakan serileks mungkin. Amati napas yang lebih tenang dan lebih pelan. Amati perasaan kalian saat ini. Posisikan kondisi kalian dalam keadaan yang sangat tenang. Kalian berada di dalam suasana yang begitu nyaman, di dalam situasi dan kondisi tempat yang begitu tenang. Tidak ada gangguan apapun. Fokus dan rileks. Amati pikiran kalian saat ini. Apa yang kalian pikirkan? Apa yang ingin kalian lakukan saat ini? Tenangkan, rileks. Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali napas yang lebih panjang dan perlahan.
Silakan kalian tarik nafas lagi yang panjang sekitar 4 detik. Kemudian buka mata kalian dan hembuskan nafas secara perlahan. Tenang, fokus, dan lebih rileks. Bagaimana? Sudah lebih rileks? Lebih tenang? Kalau lebih tenang, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan. Kalau sudah lebih rileks, lebih ingat, jangan malah menjadi pengantuk. Ya, silakan kalian lanjutkan kembali apa yang sudah kalian kerjakan di modul ini. Ya, silakan lanjutkan lagi. Oke, baik, sudah beres semua? Oke, mantap ya, sudah beres. Tuh, bentar. Oke ya. Baik, kalau sudah beres, fungsinya berjalan semua? Berjalan. Nah, berarti di pertemuan kita hari ini ada tambahan. Setelah kemarin kita sudah sampai ke fungsi register atau pendaftaran. Saat ini ke apa yang sudah kita inputkan atau apa yang sudah kita lakukan pendaftaran di database-nya, kita buat halaman login. Kemudian kita loginkan dan fungsi login sudah berhasil dan kalian sudah buat. Baik ya. Saya jelaskan mengenai fungsi login tersebut sedikit ya, mengulas saja dari apa yang dijelaskan di modul yang sudah kalian baca, bahwa halaman yang kalian buat itu ya, pada saat kalian bikin halaman login, dia itu sebenarnya memanggil 3 file yang penting ya. Yang pertama itu adalah halaman indeksnya, yang itu adalah halaman login ya. Ini halaman indeksnya berarti yang ini. Oke, ini yang di dalam halaman indeks tampilannya itu adalah ada username dan password. Username dan password seperti ini. Ini adalah halaman indeks. Sana ada username, ada password sesuai dengan apa yang diinputkan di register ini ya di sini. Kemudian dari halaman indeks tersebut atau halaman login tersebut, dia nge-redirect ke controller dan ke model. Di controllernya itu yaitu controller CRUD. Nah, di sana di bagian controller CRUD ada fungsi namanya login ya, atau ada metode yang dipostkan atau yang dilemparkan namanya login. Nah, jadi apa yang diinputkan di dalam halaman login, angka ataupun isiannya di post, metode post, berarti di post, dilemparkan. Setelah di post, di dalam controller CRUD ada $get aksi login. Berarti kalau post itu dilemparkan, kalau get itu ditangkap. Apa yang dilemparkan di dalam halaman indeks ditangkap oleh controller. Apa nih yang dilemparin? Ceritanya gitu. Apa nih yang dilemparin? Oh, username dan password. Berapa nih username dan passwordnya? Gak tahu tuh. Ya, si controller gak tahu apa-apa. Gak tahu berapa tuh yang dilemparin. Baru setelah ditampung di dalam variabel username dan password, itu dicek di dalam model yang namanya proses login. Kita buka model proses login. Nah, di sini proses login, bahwa username dan password yang dilemparkan itu bernilai 1 misalkan. Username-nya 1, password-nya 1. Tapi nggak tahu juga apakah ada tuh di dalam database-nya. Nah, kita cek di sini. Di dalam variabel row this db prepare select bintang from user. Jadi cari semuanya di dalam tabel user. Apa itu? Where username. Carinya adalah username. Username-nya berapa? Itu yang dilemparin tadi sama di halaman login itu apa? Oh, di halaman login itu kan ini tandanya nih, datanya itu berarti nggak tahu tuh apa yang dilemparin. Oh, ternyata angka 1. Cek di dalam tabel user, ada nggak sih angka 1? Kemudian setelah itu cek juga password, cek juga passwordnya. Passwordnya yang sudah di MD5 kan, atau yang sudah terjadi MD5 itu dideskripsikan kembali. Passwordnya berapa? Oh, setelah dideskripsikan ternyata passwordnya itu 1 juga. Cek di dalam tabel user, ada nggak sih username 1 dan password 1? Jika ada, tampilkan halaman dashboard atau tampilkan tulisan login berhasil. Tapi jika tidak ada,
kasih tahu bahwa login gagal atau tidak kemana-mana halamannya, diam aja di sana. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan ternyata sudah ada dan sudah ketemu, dia balikin lagi ke dalam controller root. Jadi dari halaman view ya, di login, dilemparkan ke dalam controller, dari controller dicek ke dalam model, dari model dilemparkan lagi ke dalam controller, dibalikin deh. Aya ya, ada nih username dan passwordnya teh. Setelah dari controller baru disimpan di dalam session login dan tampilkan ke dalam view. Jadi dari controller balikin lagi ke view bahwa ternyata yang login tadi itu adalah usernya admin, kemudian usernya 1, passwordnya 1, namanya admin. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan diloginkan ya, dari view ini ya, misalkan view nih, masukin 1. Kemudian passwordnya 1. Dia ngelemparin ke controller. Nih ngelemparin 1, oke, ditangkap sama controller. Setelah di controller dicek oleh database. Ada enggak? Oh ada. Oke. Pada saat diklik login, pada saat ada itu lemparin lagi ke dalam view. Nih ada nih ngaranna teh si admin yang username itu adalah 1, passwordnya juga adalah 1. Jadi gitu. Jadi konsep MVC itu model view controller itu berputar terus. Dari view melemparin ke controller, dari controller ngecek ke model, dari model ngasih tahu ke controller ada atau tidak, dari controller ditampilin lagi ke view ada atau tidak terus tampilan itu. Jadi berputar terus, makanya pindah-pindah begitu saja. Apa namanya harus root? Enggak, bebas aja ya. Nah kebetulan supaya tidak terlalu banyak file nama berbeda, kita samakan saja di controllernya root, di modelnya juga root. Gitu. Yang sebenarnya mau pakai nama apapun silakan. Gak masalah. Yang penting kalian paham konsepnya bahwa alur daripada prosesnya itu view, controller, model. Balik ke model, view, controller. Itu terus acok-acokan tekniknya. Ya bahasa orang mah loncat-loncat ini gitu. Kalau misalkan ada error, lihat tampilannya. Oh tampilannya udah nggak ada error nih. Oh lihat controller. Oke controllernya udah aman nih. Lihat modelnya. Karena seperti itu alurnya. Paham ya? Oke baik. Kalau paham. Pembelajaran kita sebelum diakhiri ya. Nah, nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kalian kerjakan tugas ini secara berkelompok. Silakan kalian tentukan kelompoknya sendiri, bebas. Ya, yang terpenting adalah homogen. Heterogen ya, heterogen. Kalau homogen laki-laki semua namanya. Heterogen ya. Jadi ada perempuannya, ada laki-lakinya. Silakan diatur 4 sampai 5 orang per kelompoknya. Kalian kerjakan tugas yang akan saya berikan di grupnya, kemudian kalian atur dan kalian atur juga secara berkelompok mau menampilkan tugas ini dalam bentuk apa. Mau dalam bentuk video boleh, mau dalam bentuk podcast atau penjelasan secara audio boleh, atau juga mau berbentuk modul. Silakan saja atur sedemikian rupa oleh kelompoknya masing-masing. Kalau misalkan dirasa Pak, saya kelompoknya beda-beda nih, ada yang visual, ada auditori, ada yang kinestetik. Silakan kalian belajar untuk berdiskusi mencari solusi yang paling yang paling mufakat ya, sesuai dengan kesepakatan bersama di antara kelompok kalian. Mau pakai yang mana? Jika dirasa memang banyak suara, ya, cari suara yang paling bagus atau yang paling banyak ya, sesuai dengan konsep bagaimana caranya untuk menentukan sebuah keputusan. Seperti itu ya. Silakan kalian nanti atur, kemudian dikumpulkannya itu nanti minggu yang akan datang ya. Dikumpulkannya di minggu yang akan datang proyek yang harus kalian kerjakan secara berkelompok tersebut. Paham ya? Paham. Baik, jika paham sebelum kita akhiri, ada nggak di sini yang mau menyimpulkan pertemuan kita hari ini mengenai apa? Silakan acungkan tangan. Oke, ya, karena saat ini saya sedang menyukai perempuan, berarti silakan untuk perempuan saja. Silakan untuk disimpulkan pertemuan hari ini itu apa? Sebelumnya izin jawab. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, kita belajar mengenai HTML, CSS dan juga fungsi login.
Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk Alia. So ya, jadi hari ini yang sudah kita pelajari adalah mengenai HTML, CSS dan juga memfungsikan atau menjalankan fungsi login ya. Silakan kalian pahami apa yang sudah dipelajari hari ini. Jika dirasa memang ada pertanyaan di luar pembelajaran, silakan kalian boleh tanyakan secara langsung ke jurusan ataupun via media yang lain ya. Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini. Sesuai dengan kesepakatan kelas kita bahwa tidak boleh ada sampah di lab ini, harus steril, harus bersih ya, tidak ada sampah sekecil apapun, baik sampah permen dan lain sebagainya. Nanti selepas pembelajaran ini kalian cek di kolom-kolomnya, kemudian di lantainya harus bersih lagi. Paham ya? Kalau paham, terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa nanti di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita akhiri, silahkan KM untuk pimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum